Sosialisasi pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi Srikandi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kepada kita tanpa pernah meminta. Banyak hal yang patut kita syukuri hari ini. Kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga keluarga yang di rumah pun semua dalam keadaan sehat walafiat, lancar urusannya, dan dikaruniai rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita. Nanti yang pertama akan disampaikan sosialisasi tentang Srikandi. Nah, ini karena kita sudah memulainya di dalam proses belajar bersama-sama, ada beberapa hal yang barangkali nanti memang sedikit kendala, agak namanya kita belajar ya. Nah, nanti sambil berproses akan disampaikan oleh Budian, dan kemudian nanti juga akan ada agenda paparannya Pak Kepala Dinas, Pak Wawan, terkait RAPO ya Mas ya, rencana aksi proyek urban ya. Kemudian dan yang terakhir nanti akan membahas persiapan kegiatan kita di hari Jumat besok untuk pelepasan Pak Agus Windarto. Sebelumnya mari kita awali bersama dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Monggo berdoa dipersilakan. Cukup. Berikutnya untuk tentang Srikandi, monggo Pak Dian bisa disampaikan. Terima kasih.
sesuai email pribadi masing-masing. Kemudian di sini juga bisa menerima data sandi. Kalau data sandi kita simpan di sini itu sampai 23 sampai 8 ini bisa diubah. Nah, kemudian kalau sudah kemudian ada kepala bidang yang lain, misal Bapak Sulijan gitu. Kemudian Bu Susi, belum Susi di sini bisa tambahkan banyak. Dan satu lagi yang paling penting adalah yang saya Budalia sama Budian itu harus dimasukkan juga Budian Ayu. Itu sebagai penasehat karena penomoran soalnya nanti penomoran naskahnya harus disesuaikan dengan yang manual. Jadi harus dimasukkan juga antara Budian atau Bu Dalia. Itu ini juga penting ya, karena apabila salah itu nanti penomorannya akan ditolak, kemudian kita harus edit dulu. Saya kira ini sudah cukup. Kemudian setelah verifikator, daftar tujuan yang kira-kira kita mau kirim itu ke siapa. Misal kalau dari Penta itu bisa, oh ini ada 3 macamnya. Tujuan internal itu adalah satu lingkup pemerintahan Kota Magelang. Kalau yang Sri Kandi itu satu Indonesia pemerintahan. Kalau yang eksternal itu nanti umum juga bisa masuk, dan katanya memang umum nanti akan diperkenalkan dengan aplikasi Sri Kandi.
kita misalnya bikin tujuannya ke diskon instan gitu. Misal ini aja, ini kan nanti sudah muncul sendiri. Iya. Atau kita bikin, kalau yang di internal itu dari Penta biasanya kirim surat ke kecamatan atau ke kelurahan gitu. Kecamatan. Saya bikin kecamatannya ada 3 karena nanti misal kita bikin grup itu bisa langsung ngirim ke semuanya gitu, ke 3 kecamatan. Bisa seperti ini. Kalau ini biasanya kalau belum muncul itu antara sinyalnya ya. Ini. Misal seperti ini aja dulu. Kemudian di sini ada daftar grup tujuan. Kalau mau bikin langsung mau dikirimkan ke seluruh kecamatan yang ada di Kota Magelang kan tadi ada 3 itu bisa kita bikin. Misal kecamatan. Ini hanya misal saja ya. Kemudian kita edit di sini. Kita masukkan daftar penggunanya. Nah ini ada 3. Ini nanti mau dimasukkan saja 3-3-nya. Ini bisa masukkan. Nah ini untuk grup tujuan. Kemudian ini ada grup tujuan disposisi. Ini nanti biasanya dari Pak Kepala Dinas. Daftar tembusan juga boleh diisi. Nah sekarang setelah itu semua diisi, dari daftar penandatanganan sampai daftar tembusan, baru kita bisa bikin registrasi naskah keluar. Maksudnya bikin surat keluar. Ini ya. Pertama kita kirimkan melalui Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja. Kemudian pilih jenis naskahnya. Ada 2 jenis naskah. Biasanya itu kita pakai naskah dinas. Kemudian sifat naskahnya biasa kita coba bikin surat undangan saja ya. Klasifikasinya kalau undangan 005. Kemudian ini kalau mau ambil nomor sudah langsung otomatis sesuai dengan nomor yang sudah keluar gitu. Kalau 005 itu klasifikasi, 270 itu kodenya ini. Ini sebenarnya bisa ditambah lagi kalau mau ditambah 2023. Ini pun juga bisa diisi secara manual. Jadi nggak perlu ambil nomor, tapi diisi secara manual pun bisa. Nah ini makanya kita nanti ada verifikatornya Bu Dian itu untuk memverifikasi nomornya itu sudah sesuai dengan yang manual atau belum. Sementara seperti ini, nomor referensi boleh dikosongi. Kalau ini misalnya secara singkat saja. Kemudian file naskah. Oh iya, di sini ada template naskah ya. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau kita membuat template naskah dari aplikasi Srikandi hanya ada 4 ini. Kita bisa edit sendiri. Kalau dari sana itu pemerintahan, dinas perpustakaan dan kearsipan. Kemudian yang perlu diganti hanya yang bukan yang ada dolar-dolarnya. Yang ada dolar-dolarnya nggak perlu diganti. Karena itu otomatis nanti. Ini ya. Tapi sudah saya ganti template undangan dari Dinas Tenaga Kerja. Ini template-nya harus seperti ini ya. Memang kosong seperti ini tuh memang dari sananya. Nanti kalau kita kasih dimepetkan lagi malah nanti merubah yang di sana. Nah kemudian kalau untuk mengubah tanggal, kalau yang tadi itu di naskah dinas ada dolarnya gini. Tapi kalau kita nggak mau sesuai tanggal yang di aplikasi, itu bisa kita rubahnya di sini. Aplikasinya nggak perlu, kan tadi ada dolar terus tanggal, itu hapus saja, diganti dengan tanggal yang sesuai dengan yang kita. Seperti ini. Kemudian kalaupun nanti ada misal ada atas nama sekretaris atau atas nama, nah ini bisa diganti.
bisa diganti atas nama ngoten. Jadi ini dihapus saja diganti atas nama. Tapi yang nggak perlu diganti itu tanda tangan pengirim. Kalau nama pengirim juga bisa diganti. Kalau untuk sementara seperti ini, nanti langsung otomatis hasilnya bisa disimpan. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi, registrasi naskah keluar itu tadi. Nah ini kalau tadi yang tujuannya belum diisi atau penanda tangan juga belum diisi, nanti itu akan kosong. Ini harus diisi ya, ada bintang-bintang merahnya itu harus diisi. Ini sementara saya isi seperti ini. Kemudian choose filenya yang tadi kita buka yang sudah kita edit, misalnya seperti ini. Kemudian lampiran naskahnya, kalau ada lampirannya boleh dimasukkan lampirannya, langsung di drag dimasukkan di sini atau di browse di sini juga bisa. Kalau nggak ada lampirannya ya udah kita lewati. Grup tujuan itu isinya hanya seperti ini. Tadi kita bikin hanya grupnya kecamatan saja. Jadi yang ada di sini cuma kecamatan. Kalau itu, iya, kalau nggak ada grupnya ini kosong nih di sini. Kemudian utamanya di sini. Nah ini utamanya juga dari kontak yang kita tambahkan tadi. Hanya seperti itu aja. Misal kita bikin satu aja ini. Kemudian kalau ada tembusannya kita diisi di sini. Tapi kalau tadi tembusannya kosong, di sini juga kosong. Jadi harus diisi yang dari sini dulu pengaturannya. Oke. Kemudian kalau eksternal bisa diisi di sini. Yang ini yang internal ini. Misal seperti itu. Kemudian verifikatornya. Verifikator tadi kita sudah masukkan beberapa dari sini. Misal kalau dari verifikatornya ada 3 yang jelas ini. Oh, menurut saya kalau verifikator itu harus disesuaikan dengan urutannya. Kalau saran saya itu, menurut saya mau dikoreksi gitu ya. Misalnya verifikator yang pertama itu dari TU, misalnya dari Budian ini itu seperti apa? Baru kemudian ke kepala bidang, baru kemudian ke Bu Sekdin. Karena apa? Nanti kalau dari TU saja nomornya sudah salah, itu langsung ditolak gitu. Nggak bisa langsung lanjut ke verifikator yang lainnya gitu. Jadi pertama lebih baik isi Budian dulu, kemudian kepala bidangnya misal kemudian baru Bu Susi. Kemudian penandatangannya ini jenis pahlawan nih. Yang ini boleh dipilih TTE atau konvensional. Kalau sekarang Pak Wawan sudah ada TTE-nya, kemudian kita bisa simpan di sini. Ini baru konsep, Jadi setelah kita bikin konsepnya, nanti masuk ke di sini ya, naskah keluar. Oh bukan. Nah konsep ini kan naskah yang belum dikirim, itu konsep. Nah ini kita periksa dulu apakah sudah benar atau belum dengan cara klik di matanya ini. Kita edit lagi. Misal di sini ada kesalahan. Sambung. Kalau di settingan internetnya itu ada settingan internet download manager itu biasanya nggak bisa. Bentar. Sebelumnya Sri Kandi itu ada 2. Yang kita gunakan sekarang yang srikandi.arsip.go.id. Kalau yang uji coba itu srikandi.layanan ini biasanya digunakan pada saat bimtek atau uji coba saja. Harusnya muncul di sini. Ini.
Iya. Kalau enggak kita oh ini belum. Oh ini sudah ada masih. Nah, yang di tanda merah ini artinya belum diverifikasi. Kemudian tanda merah di TTE juga itu belum ditandatangani. Kemudian kalau ini sudah dirasa benar, baru kemudian nggak apa-apa. Ini, kalau sudah dirasa benar, baru kirim konsep. Betul, ini kirimnya setelah bikin konsep, ini kirimnya ke verifikator. Jadi belum ke diskominsta. Jadi ke verifikator. Baru kalau sudah dikirim, kita bukanya di verifikator. Verifikatornya tadi salah satunya Gunung Ki. Misal saya bikin Gunung Ki. Verifikasi yang pertama ini tadi kan urutannya adalah verifikasi yang pertama dia, jadi kita bukanya di dia dulu. Ini ya yang kita harus di dia dulu. Jadi Budia dulu urutannya yang pertama tadi itu harus memverifikasi dulu. Dari Budia itu dicek dulu ini sinyalnya, makanya belum keluar. Nanti dicek apakah sudah benar atau belum, itu nanti di sini. Nah ini urutannya tadi dari Budian, kemudian Budian ke Bu Eni, baru kemudian Bu Susi. Nah kalau mau diverifikasi, di sini ada pilihan setuju atau ditolak. Kalau misalnya nomornya salah atau ada salah kata-kata, boleh ditolak. Kemudian catatannya apa? Itu nanti kembali ke yang mengirimkan surat. Misal di sini ini ya, klik setuju. Baru ini nanti kemudian ke Bu Eni. Di Bu Eni diverifikasi, kemudian ke Bu Susi. Dari Bu Susi diverifikasi, baru masuk ke Pak Wawan. Pak Wawan nanti tugasnya itu sebagai penanda tangan elektronik. Jadi misal kita bikin, kita berarti masuk ke Bu Eni. Bisa kita verifikasi semuanya. Ini nanti ada historinya, setuju, baru yang terakhir nanti Bu Susi. Jadi intinya semua
harus rajin membuka dan juga berinfo antara satu sama lain. Karena memang notifikasi melalui HP ini belum berjalan, belum mulai dari Sri Kandi itu. Jadi kita yang harus rajin satu sama lain untuk saling menginfokan bahwa ini ada surat, mohon untuk ya dicek, diverifikasi. Jadi kalau satu saja menolak berarti nggak bisa tembus ke Pak Wawan. Coba mau satu alur mungkin. Ini Contohnya Pak. Apa? Membuat. Nah ini sudah diverifikasi semua, tinggal tanda tangan sama apa kepala dinas. Patolog udah mulai baru, Mas. Bagus saja. Kemarin Mas Partono sudah mulai. Lancar. Menambahkan sedikit guys, saya ikut menambahkan ini guys, di terkait penggunaan aplikasi ini. Nanti mohon untuk tiap-tiap bidang itu menunjuk, termasuk PLK menunjuk adminnya. Jadi ngiling ke, misalkan ada surat masuk, kan nek Pak Kabid Bu Kabid mohon ngecek terus kan ya. Ada tugas yang bisa buka, oh ada surat masuk atau ada surat yang butuh diverifikasi, itu ada yang mengingatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kemarin agak unik, ada yang minta diverifikasi izin cuti. Nah, mungkin perlu kita sampaikan karena Sri Kandi ini juga punya banyak keterbatasan, diantaranya karena dia kan aplikasi untuk se-Indonesia. Ini sering penggunaannya itu lemot, dalam prosesnya itu sering kali prosesnya itu muter-muter lama, kadang-kadang dibuka error dan sebagainya. Dan juga menu yang tersedia ada template-nya hanya surat umum dan undangan ya Mas Ria ya. Yang sudah ada template-nya kan surat umum sama undangan kok loh. Surat edaran. Pengumuman ada? Pengumuman bisa. Masuk edaran. Tapi nek seperti nota dinas nggak ada ya? Nggak ada data formatnya? Jadi itu isinya hanya surat edaran dan naskah dinas. Naskah dinas ya. Tapi untuk sementara ini yang berupa surat edaran itu sebisa mungkin yang menggunakan TTE. Lajeng di luar itu undangan juga sudah bisa untuk TTE. Tapi seperti cuti, karena cuti itu harus ada lampiran formatnya. Jadi di dalam cuti itu kan ada rekam jejaknya, dia sudah berapa kali cuti, sisanya berapa angkatan. Jadi itu untuk sementara ini masih manual dulu, seperti cuti, lalu SPPB. Dan juga untuk sesuatu yang bersifat anti datir juga tidak usah dimasukkan ke Sri Kandi dulu, karena nanti malah justru akan membuat kacau di dalamnya. Sepakat nih satu itu untuk diketahui bersama. Jadi yang terkait dengan itu nanti masih manual. Termasuk kalau panjenengan butuh surat itu cepet-cepet ditandatangani, terus Pak Wawan juga posisinya ada, sebaiknya dibuat didampingi manual. Kalau mau TTE, mau Sri Kandi juga dibuat ya boleh, tapi bisa dengan manual didampingi itu. Termasuk mungkin Mbak Dian, kalau ada surat yang apa juga situ istilahnya di rumah sakit situ segera itu kalau mau dinaikkan lewat Sri Kandi surat masuk ini ya, tapi jangan juga print biar segera sampai ke yang dituju. Oke. Maksudnya saya kira juga info. Jadi selain dimasukkan di Sri Kandi, ya, info ke YBS atau yang utama Pak Kadis. Monggo ada pertanyaan Ada mudeng apa? karena
sebenarnya nanti yang dituju sama Sri Kandi ini kan tidak semua ya. Jadi nanti yang surat masuk juga nanti terutama Pak Kadis nanti dispo ke sekretaris atau kabin, nanti kabin mau dispo ke siapa, nah itu sudah dimasukkan semua datanya Mas Ria ya? Atau nanti nah itu nanti tinggal buka itu aja. Terus sementara kalau surat keluar, saya minta untuk tiap bidang itu ada adminnya itu aja, tidak usah semua membuat, enggak. Kabeh meh mumet nek mergo sinau Sri Kandi. Orang bergawe lah efek ini. Saya kira nggak usah digawe mumet, ini santai wae tahu, tapi yang buka Pak Kabit harus tahu kan. Ini atas Berarti apa gitu? ya. Nanti launchingnya di bulan yang baru. Oke, ada pertanyaan bener? Tidak terus ya, berarti tidak ada anu lagi loh ya, semua ya nanti kita sambil jalan ramati ya Pak Mas Ria, Mbak Dian. Oke. Saya kira kalau sudah tidak ada yang dibahas lagi tentang Sekandi, tidak ada nggih? Jelas nggih? Kalau nggak ada pertanyaan bukan berarti sudah bagus banget. Karena nggak belum tahu kendalanya. Jadi kalau sudah praktek baru tahu kendalanya. Ya. Nah, sekarang paham melihat, ya paham melihat semua sudah. Tapi prakteknya belum tentu. Nanti artinya dikursusin dari Mas Ria Mbak Dian nih. Terima kasih telah menyaksikan video ini.